Terjebak di gunung gelap. Cerita ini bersumber raiderstory.blogspot.com. Halo semuanya, balik lagi dengan gua, Galih. Tepatnya di My Raider My Adventure. Gimana kabarnya kalian semua? Masih setia ngebaca blog gua kan? Ya sudah, banyak dikitnya yang baca itu gak masalah buat Banggal. Karena emang niat hati Banggal hanya ingin menceritakan pengalaman perjalanan-perjalanan Banggal di dunia Well Story. Pada kesempatan kali ini, Banggal atau Banggal ini adalah Galih ya. Pada kesempatan kali ini, Banggal akan menceritakan kisah perjalanan solo riding Banggal. Ini bukan solo riding yang tepatnya pertama kali ya, tapi perjalanan Banggal kali ini paling mengesankan, menakjubkan sekaligus memberikan pelajaran penting buat kehidupan Banggal. Langsung saja ya, gak pakai banyak cincong. Begini ceritanya. Perjalanan ini berawal dari sebuah foto yang dikirim oleh teman gua bernama Nurul. Gua yang saat itu lagi jenuh, pusing karena abis diomelin bos, kerjaan yang gak nyampe target. Ngeliat itu foto yang bergambar sebuah pantai yang memiliki panorama indah, sebuah hidden paradise tentunya. Kebetulan juga saat itu gua lagi bingung mau riding kemana. Dan benar, langsung saja gak pakai lama, gua mutusin untuk riding ke tempat itu. Pantai yang terletak di ujung selatan Garut itu bernama Pantai Santolo. Malam itu, gua langsung prepare, nyiapin baju dan browsing internet buat cari informasi tentang jalur yang bakal gua lewatin besok. Ketersediaan SPBU dan perkiraan buat sampai di sana. Ini pertama kali gua ngejamah kota Garut. Jadi gua harus tahu secara detail jalur mana yang akan gua pilih. Akhirnya gua mutusin buat ngambil jalur ini. Tepatnya Cilengsi, Jonggol, Bandung, Nagrek, Kota Garut, Pemangku, dan Santolo. Tapi bukan Well Story namanya kalau nggak explore tempat lainnya. Gua pun mengambil jalur lain buat arah pulang, yaitu tepatnya Santolo, Rancabuaya, Panggilengan, Bandung, Purwakarta, Bekasi, dan Jakarta. Perjalanan bangsal sebut saja dengan rolling Jabar. Besoknya, tepatnya di hari Sabtu, akhirnya gue siap. Tapi karena paginya gue harus kerja setengah hari dulu, jadi gue berangkat agak siang, tepatnya selepas duhur. Akhirnya gue mulai perjalanan gambut. Dan dalam perjalanan seorang jomblo yang mencari jati diri, gue mengendari si Airbull dengan santai memasuki kota wisata, lalu tembus ke Cilengsi dan mengaspal di Jonggol yang saat itu lagi panas-panasnya. Tentu lagi macet gila. Tapi namanya juga riding, macet dan panas itu sudah hal biasa, bagian yang gak bisa dipisahkan. Ada bagian lucu di sini. Pada saat gua mulai masuk ke jalur yang rusak dan naik ke atas, gua ketemu anak muda belasan tahun dengan setel jamet lagi geber-geber Jupiter New MX-nya, tepatnya di samping gua. Awalnya gua gak peduliin dia, gua tetap santai bawa motor, tapi dia terus saja nyoba buat ngajakin balap. Buat gua ngapain nih jamet ngegaya? Gua tahu knalpot lu racing tong. Udah sono cabut, muak gua ngeliat muka lu. Gua terus melaju dengan santai tanpa ngoduliin si jamet itu. Tapi semakin gua cuek, ini orang makin menjadi-jadi. Dia terus-terusan ngelirik ke arah gua dengan muka sok coolnya. Namanya juga orang. Nih orang lama-lama bikin gue ikut kepancing juga. Dan bener, gue geber Red Bull gue pas di sebelah dia. Langsung cogean tuh kupingnya. Gue langsung narik gas buat ngeduluin dia. Dia yang kaget, gue gaber akhirnya ngejar gue. Di sini terjadi kejar-kejaran. Gua ngebut Red Bull sambil ngindarin lubang-lubang cinta yang menganga di depan mata. Gua ngelirik ke arah spion, si jamet itu tetap aja ngejar gua dengan nafsu membara. Gua tahu ini orang cuma bisa trek lurus. Akhirnya gua putusin buat ngerjain ini bocah. Gua cari lubang yang gede dan gua tutup dari pandangan dia. Gua andelin sok Red Bull yang perkasa ini, terus gua hantem ke lubang itu. Gua yang udah siap buat ngehantem tuh lubang bisa lanjutin perjalanan tanpa jatuh. Dan gua langsung lihat ke belakang karena gua tahu dengan kecapan segitu dia gak bakal bisa ngindarin tuh lubang. Dan bener saja,
Pas dia ngehajar itu lobang, dia langsung mental jatuh dari motornya keguling-guling. Aduh, dasar anak SD. Akhirnya kebanyakan si gaya si jamet itu akhirnya makan tuh lobang. Gue yang ngerasa puas cuma bisa ketawa-tawa sambil ngejulurin jari tengah buat biker arogan macam gitu. Selepas itu gue langsung nyari warung buat istirahat sebentar sambil ngopi-ngopi cantik dan menikmati pemandangan perbukitan. Tepatnya 15 menit berlalu, gue lanjut perjalanan. Jam 5:30 akhirnya sampai di kota Bandung dan mutusin buat istirahat lagi sambil ngisi perut. Di sini gue nyobain makanan khas Bandung yaitu surabi. Selepas maghrib gue lanjut perjalanan. Macet tuh di Bandung, sama saja kayak Jakarta, penuh sesak kendaraan. Mungkin yang bikin macet justru kendaraan dari Jakarta, karena gue jalan pas weekend dan yang gue lihat rata-rata plat nomor B. Sekitar jam 9 gue sampai pintu masuk kota Garut. Lagi-lagi di sini macet, kendaraan mengular panjang di sana. Tapi enaknya bawa motornya di sini nih. Di saat macet begini, gue bisa nyalip-nyalip sanan ke sini. Nyalip-nyalip dan tetap jalan tanpa hambatan. Tepatnya jam 9:30 malam di kota Garut, gue mutusin buat ngisi perut. Gue beli mie goreng dan gak lupa bilang ke abangnya buat nambahin nasi putih biar agak kenyang dikit. Akhirnya selesai makan, gue langsung buka Maps buat ngecek posisi gue, dilihat rute lagi. Masih sekitar 3-4 jam buat sampai di tujuan. Buat gue nggak masalah sih, karena buat gue menikmati touring ini justru saat riding. Dari awal gue jalan sampai gue nyampe rumah lagi, sedangkan destinasinya itu hanya bonus. Akhirnya gue lanjutin perjalanan ditemani dengan pemandangan miliaran bintang di langit. Pemandangannya sangat indah malam itu, di mana malam itu langit benar-benar bersih dari awan. Yang gue lihat hanya bulan purnama dan bintang-bintang yang menyinari perjalanan gue malam itu. Sungguh pemandangan yang indah sekali. Tapi masalah demi masalah mulai berawal dari sini. Jalan mulai sepi dari keadaan lainnya, trek mulai naik turun, dan kegelapan mulai menyelimuti pandangan gue. Awalnya gue coba menikmati dan gak mikirin macem-macem. Sesekali gue coba nempel mobil buat bareng, tapi apa daya, baru sebentar gue nempel ternyata dia belok sedangkan gue harus lurus. Gue pun terus melaju dengan kecepatan konstan. Hawa dingin mulai masuk. Benar-benar dingin malam itu. Rompi dan sweater gue pun tidak cukup menahan udara malam itu. Gue mulai menggigil kedinginan. Jalan mulai nanjak dan terus menanjak. Makin lama makin gelap, makin dingin dan makin sepi. Di depan gue cuma ada 2 mobil. Gue langsung masuk ke tengah antara di depan dan belakang. Di depan ada Avanza, yang belakang ada Honda Jazz. Gue terus berada di tengah mereka. Jalanan mulai berbelok naik turun. Karena gue udah menggigil hebat, sebisa mungkin menyeimbangkan kecepatan mereka. Tapi ternyata itu gak berlangsung lama. Tiba-tiba Avanza di depan gue ngebut sekali. Langsung disusul Jazz di belakangnya. Akhirnya gue ketinggal, kayak anak tiri. Gue yang kelabakan ditinggal mereka sebisa mungkin buat ngejar. Tapi apa daya, hawa dingin yang benar-benar nusuk tulang ini bikin gue gak bisa ngebut lagi. Dan saat itu gemetar, akhirnya harus ikhlas ditinggal mereka berdua yang makin lama semakin menghilang di ujung pandangan. Dan sekarang gue sendirian, gue pengendara sendiri, gak ada lain kendaraan di depan mata atau di belakang gue. Gue terus melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Gak bisa lebih dan juga gak bisa kurang. Dinginnya luar biasa. Jalanan mulai masuk ke daerah yang sepi. Cuma ada pohon-pohon besar kokoh menyambut kedatangan gue. Gak ada lagi rumah-rumah penduduk, gak ada lagi pom bensin, dan gak ada lagi kendaraan-kendaraan. Dan di sini fix gue satu-satunya manusia di jalur ini. Semakin masuk ke dalam, gue semakin ngerasa terasingkan. Yang gue lihat di depan cuma jalan yang teriring lampu motor gue. Bintang dan bulan gak lagi menyinari perjalanan gue karena tertutup besarnya pohon di kiri dan di kanan jalan. Dan di sini gue merasa sangat takut. Ini benar-benar riding tergelap gue. Selama ini gue sering riding malam, tapi belum pernah nemuin jalan segelap ini. Bener-bener gelap. Sering banget gue kekecoh jalan yang tiba-tiba belok. Rasa takut yang luar biasa mulai melanda. Gue mendengar suara-suara aneh di sekitar gue. Gue gak tahu suara apa itu.
Suara itu makin lama semakin kenceng. Gue yang udah mulai kelabaan harus terus maju. Pikiran-pikiran buruk sudah berkecamuk di otak gue. Gimana kalau nanti tiba-tiba ada yang terbang di depan? Gimana kalau ada begal di sini? Gimana kalau kebegal terus mati di sini? Gue nggak ada yang bisa nemuin. Anjir, pikiran itu terus berkecamuk dalam pikiran. Dengan penuh rasa takut dan pikiran yang aneh-aneh, gue terus melaju tanpa tahu arah tujuan ke depan ada apa dan bagaimana. Sampai akhirnya gue nemuin pertigaan dan ternyata alhamdulillah masih ada satu-satunya warung di sini. Alhamdulillah ya Allah, masih ada kehidupan di jalur ini. Gue langsung menuju warung itu dengan kegirangan. Di situ ada beberapa orang yang kayaknya habis ngendaki gunung karena mereka bawa keril, sepatu, dan tentu yang penuh lumpur. Warung yang diterangi pakai lampu petromak ini cukup buat gue ngembalikin perasaan dan ngobatin pikiran-pikiran buruk gue. Gak pakai lama, gue langsung makan 6 biji gorengan sama 2 gelas teh anget. Tapi karena hawa dinginnya yang luar biasa, teh gue gak kerasa panas sama sekali. Di situ gue nanya ke penjaga warungnya, "Mang, kalau ke Santolo lewat mana ya?" Di sini nggak bisa gue tulis jawaban dia karena gue nggak bisa bahasa Sunda. Tapi gue tahu kalau dari logat dia. Dia menjawab dari logat Sunda yang agak kasar menurut gue. Dan dia bilang kalau gue harus ambil jalur kiri. Sekitar 20 menit gue beristirahat di warung ini. Para pendaki yang tadi istirahat sudah pergi meninggalkan warung. Tinggal gue berdua dengan Amang si penjaga warung. Agak aneh, di tempat sepi seperti ini, si Mamang terus ngegoreng-goreng padahal stok gorengnya juga masih cukup banyak. Ya mungkin ada yang mesen kali ya. Gue duduk ngelihat ke arah jalan. Di sini gue nyoba nunggu orang lewat biar bisa bareng. Akhirnya 10 menit kemudian gue dengar suara motor dari kejauhan. Nah ini dia nih yang gue tunggu-tunggu, akhirnya bisa bareng sama motor. Gue pun langsung ngeberesin dan nyalain motor. Tapi belum sempet gue pakai helm, tuh motor ngebut sengebut-ngebutnya. Gila, keadaan dingin kayak gini orang masih bisa ngebut. Tapi sayangnya di pertigaan ternyata dia belok ke kanan, perlayanan arah sama gua. Aduh, sial banget malam ini, udah barengan. Gua lepas lagi helm gua dan matiin motor. Gua lihat jam, sudah jam 12 malam. Kondisi makin sepi. Gua nanya lagi ke Mamang warungnya, "Mang, di depan masih ada warung-warung kayak gini nggak, Mang?" Dia jawab enggak ada. Di depan sepi cuma 10 menit antar ada pom bensin. Dengar jawaban dia, akhirnya gue mutusin buat ngelanjutin perjalanan dan istirahat di pom bensin itu sampai nunggu matahari. Gue akhirnya ngelanjutin perjalanan. Gue masuk lagi ke daerah entah berantah yang gelap dan tentu sendiri. Gue terus mengendara menyusuri jalur yang lumayan rusak seorang diri. Rasa takut mulai gue rasain lagi. Gue ini ngerasa seolah-olah lagi riding di dunia lain. Bener-bener gak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Yang gue dengar cuma suara-suara aneh, bau-bau aneh. Ya sebisa mungkin gue cuekin lah. Suara-suara burung hantu mulai kedengaran jelas saat itu. Tepatnya di atas kepala gue yang lagi riding. Gak jelas tepatnya 15 menit berlalu. Gak ada tanda-tanda apapun di depan mata kecuali pemandangan hutan gelap. Dan gue mulai panik. Kok pom bensin kok belum nyampe-nyampe ya? Jangankan rumah penduduk, gubuk saja gak ada di sini. Gue terus berkendara tanpa tahu arah tujuan. Perasaan gue gak enak. Gue ngerasa kayak lagi ada yang ngeliatin di belakang. Sesekali gue berhenti dan mencoba menengok ke belakang. Tapi setiap gue nengok ke belakang, justru gue malah lebih takut. Yang gue lihat gak lebih dari pandangan hitam. Anjir, ini mana rumah penduduknya? Aduh, makin keras aja ini. Akhirnya gue ngelanjutin perjalanan yang semakin lama semakin aneh. Sesekali gue ngelihat ada sekelibatan bayang hitam lewat di depan lampu motor gue. Anjir, itu apaan? Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. 30 menit berlalu, gue gak nemuin pom bensin apapun. Fix, gue kejebak di sini. Gue kejebak di atas alas tengah malam begini sendirian. Jantung gue berdegup kencang malam itu. Keringat dingin mulai bercucuran. Gue panik, gusar banget. Aduh, sampai kapan gue begini? Ya Allah, gue di mana saat ini? Dan permasalahan utama akhirnya menimpa gue di sini. Tiba-tiba si Red Bull mati. Aduh, ini
kenapa motor gua mati anjir? Gua langsung coba starter motor gua, tapi nggak mau nyala. Gua selah beberapa kali, tetap saja Red Bull mati. Gila, kacau ini. Gua sendirian di sini. Motor mati juga. Dengan panik sejadi-jadinya, gua terus sela motor. Gua dengan tengok ke kanan kiri. Karena gua bener-bener ngerasa lagi ada yang liatin gua terus salah sampai 20 kali tetap gak mau nyala. Astagfirullah, gue yang bener-bener dalam keadaan panik ini berusaha sekuat mungkin untuk tetap tenang. Gue turun dari motor dan mengambil HP gue di tas. Gue lihat di HP ternyata gak dapet sinyal sama sekali. Sudah selesai hidup gue di sini. Anjir, gue ini harus gimana? Sampai kaget gak ada sinyal. Sampai kagak ada sinyal nih HP. Gue nyalain senter dan gue cek si Red Bull. Walaupun gue gak tahu sebenarnya apa yang gue cek, karena gue emang gak bisa benerin motor sama sekali. Bau-bau dupa mulai mengganggu gue. Yang gue nyium bau dupa di sini nih, kadang-kadang bau mawar, tapi kadang-kadang juga bau busuk yang menyengat. Gue bener-bener gusar, marah, tapi gak tahu mau marah sama siapa. Kondisi motor gue mati di tengah gelapan yang bener-bener bikin gue stres. Bayangin aja kalau kalian di posisi sekarang. Sesekali gue ngeliat ke arah belakang, karena gue ngerasa lagi-lagi ada yang berjalan ke arah gue. Samar-samar gue dengar suara kaki. Tapi makin gue tegesin, suara kaki itu cuma muter-muter di situ doang. Seakan mereka hanya mondar-mandir dari kejauhan. Keadaan yang benar-benar gelap dan dingin ini bikin gue ketakutan setengah mati. Gue takut bertemu begal atau ngeliat lembut. Aduh, gimana nih? Rasanya gue pengen teriak, rasanya gue pengen lari dari tempat gue berdiri sekarang. Tapi jangankan lari, bergerak dikit aja gue gak sanggup. Gue cuma bisa berdiri sambil ngeliat sekitar. Seolah-olah di balik kegelapan hutan ini ada banyak makhluk-makhluk yang lagi ngawasin gue. Ya Allah, gue gak tahu harus kayak gimana. Dalam hati gue nyesel dengan semua kesombongan gue tadi siang. Apa yang level 999, apanya yang petarung. Gue pokoknya pengen pulang. Gue takut, gue mau pulang. Tolong. Sebisa mungkin gue coba menenangin diri. Gue yang udah gemetaran nahan rasa takut dan hawa dingin teramat sangat itu, mencoba lagi menyalain Red Bull. Kali ini gue bener-bener gak berani lagi nengok ke belakang. Suara-suara aneh di belakang bener-bener bikin gue pucet. Bulu kuduk merinding. Gue takut kalau tiba-tiba ada yang naik ke jok belakang gue atau nyentuh kuda gue. Sit main. Pikiran udah macem-macem. Ya Allah, tolonglah hambamu ini ya Allah. Dan akhirnya setelah beberapa kali gue mulailah ada suara mesin dari Red Bull gue. Langsung nyala lagi terus menerus dan akhirnya Red Bull nyala. Alhamdulillah. Dengan gerakan kilat langsung gue tinggalin tempat terkutuk itu dengan keringat yang bercucuran. Gue ngebirit kocar kacir gak karuan. Pundak gue berasa berat. Gue ngerasa kayak lagi ada yang duduk di atas punggung gue. Gue gak peduli hal itu. Gue tetap ngebut sejadi-jadinya. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya gue ngeliat SPBU di ujung pandangan gue. Alhamdulillah, gue langsung masuk ke SPBU dan buat nenangin diri. Di situ ada beberapa tugas yang jaga yang lagi asik ngobrol. Mereka ngelihat gue yang heran karena tengah malam-malam gini sendirian bawa motor dengan perlengkapan touring. Sebelum gue istirahat, gue ngisi bensin dulu dan begonya gue baru sadar kalau Red Bull itu tadi mati karena bensinnya habis. Waduh, gue lupa ngisi bensin. Pantesan juga waktu bensin gue puter ke arah res, motor gue bisa nyala. Ya Allah, PA. Gue cuma geleng-geleng kepala dan nyengir ngetawain kebegoan gue sendiri. Sambil ngisi bensin, gue coba nanya ke petugas PBU. Kang, ini betul jalur ke Santolo kan? Iya bener, ikutin aja jalur ini. Entar sampai kok. Masih berapa kilo Kang? Paling gak 2 jam lah. Sendirian aja ya? Apa ketinggalan rombongan tadi? Rombongan? Wah, berarti ada yang touring kesini dong. Bisa gue kejar gak nih? Enggak bang, enggak. Ini gue sendirian. Rombongan yang tadi udah lama lewat ya? Waduh, berani amat sendirian lewat sini. Tadi sekitar 10 menit yang lalu lewat sini.
10 menit mah susah buat ngejar, apalagi rombongan klub gitu kan pasti ngebut. Bawa motornya yang mana bisa ngejar kayak gini? Oh ya udah Kang, makasih. Selesai ngisi bensin, gue langsung ke musola di SPBU. Gue ngeliat tapi udah jam 1. Gue nyalain rokok buat nenangin diri. Musola sama tempat ngisi bensin posisinya jauh, jadi boleh ngerokok ya. Atau seenggaknya diboleh-bolehin lah. Tapi pas gue lagi nenangin diri, gue inget kata-kata petugas SPBU tadi. Dia tadi kan bilang 10 menit yang lalu ada rombongan touring lewat dengan arah yang sama gue. Tapi kenapa tadi gue gak ketemu sama mereka ya? Dari arah warung tempat ngeres tadi ke sini itu kan sekitar sejam. Karena setengah jam gue kejebak sendirian dengan motor mati di jalan. Kok gak nemuin mereka? Sudahlah. Di sini pundak yang tadi ngerasa berat udah mulai normal dan enteng. Gue lihat lagi jam ternyata udah 1:30 dan gue baru sadar ini udah hari Minggu. Besok pagi gue harus kerja lagi. Sedangkan sekarang gue masih belum nyampe tujuan. Gue yang mulai bimbang antara milih nunggu matahari atau langsung lanjutin perjalanan dengan harapan di depan jalurnya bakal lebih baik. Seenggaknya ada penerangan. Akhirnya ngeberaniin diri buat lanjut karena kebentur soal waktu. Gue pun langsung pakai safety gear-nya dan kali ini kaos gue double biar jauh lebih hangat. Sebelum berangkat gue akhirnya berdoa lagi mohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa biar selalu dijaga dalam perjalanan. Gue pun melanjutin perjalanan dengan mengambil nafas sedalam-dalamnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Gue akhirnya keluar dari SPBU itu, riding dengan kecepatan sedang. Di depan gue ada trek lurus yang sebentar lagi, yang sebelah kiri kanan banyak rumah penduduk dan toko-toko retail tempatnya. Ya walaupun semuanya udah tutup dan gak ada manusia, sejauh mata memandang seenggaknya itu cukup nenangin gue. Dan yang penting gue percaya diri kalau gue masih ada di planet bumi. Gue riding sekitar 50 km per jam dah. Gak bisa lebih dari itu. Hawa dingin menembus sarung tangan dan bikin jari-jari gue merasa kaku. Terus belajar mengikuti aspal yang menjulang panjang. Sesekali dihiasi belokan lebar yang cukup enak buat rebah-rebahan. Tapi ini bukan saatnya gue mereng-mereng kayak orang gila. Gue fokus dengan menyiapkan nyali-nyali gue buat sesuatu yang ada di depan. Jalan begitu sunyi dan senyap. Di depan gua nggak ada apapun kecuali lampu rumah penduduk yang menghiasi momen ini. Tapi belum lama gua riding dengan penasaran yang mulai enak. Tiba-tiba gua dikagetin dengan bau kemenyan, bau-bau dupa dan kadang-kadang bau busuk yang menyengat hidung gua. Ini bau yang tadi gua cium. Kenapa sekarang berasa lagi? Batin gua. Sesekali gue nengok ke spion buat mastiin ada apa di belakang gue. Secara tiba-tiba feeling gue langsung berasa gak enak. Ada sesuatu yang janggal. Gue bener-bener ngerasa ada orang di belakang jok gue. Tarikan Red Bull juga merasakan mulai berat. Gue mutusin buat langsung berhenti. Gue coba untuk mengambil keputusan tetap lanjut atau balik kanan ke arah SPBU tadi ya. Feeling gue bener-bener ngerasa gak enak. Perasaan sama yang gue rasain bareng tim tangkas. Gue ngerasa bakalan ada sesuatu yang terjadi kalau gue ngelanjut perjalanan ini. Sambil terus mikirin buat lanjut atau enggak. Gak sengaja gue nengok ke arah kanan. Di situ gue ngeliat ada rumah gede banget. Orang kaya nih kayaknya. Pintunya banyak tapi gelap, gak ada lampunya sama sekali. Dengan modal sisa-sisa nyali yang tinggal beberapa persen, gue nekat buat lanjut. Gue coba menghibur diri sambil ngomong dalam hati. Begal itu cuma mitos, setan itu cuma mitos. Beberapa menit kemudian gue lanjut dalam perjalanan. Gue coba untuk berpikir sejernih-jernihnya, seberani mungkin buat terus berkendara ke tempat tujuan. Gue mulai masuk ke daerah yang banyak pohon-pohon gede. Gue mencoba untuk lebih tenang, tetap stay cool sambil komat kamit baca surat yang gue hafal ya. Gue fokus ke depan, melahap kegelapan di tengah malam begini. Suasana sepi dan senyap mulai perlahan-lahan memakan gua buat masuk ke dalamnya. Gua tahu ini perbuatan nekat dan bodoh, tapi mau kemana lagi? Keputusan udah gua ambil buat nerusin jalan. Tapi baru beberapa meter gua mulai beraniin diri, tiba-tiba nyali gua langsung runtuh saat itu juga. Sewaktu gua ngelihat ada pohon gede bergoyang-goyang kayak ditiup angin.
Padahal waktu itu gak ada angin sama sekali dan semua pohon diam. Tapi cuma satu pohon yang gede itu, tepatnya di depan gua, yang bergoyang-goyang entah kenapa. Gak pakai pikir panjang, gua langsung puter stang motor dan ngibrit sengebrit-ngibritnya. Gua kabur dari tempat itu dengan ngebut kayak maling motor yang dikejar warga. Gua tancap Red Bull gua sampai mentok. Gua gak peduliin udara dingin, nusuk tulang dan bla bla bla. Pokoknya gua gak peduli. Gua harus cepet balik sampai ke pom bensin tadi. Pokoknya harus putar balik. Gua gak bisa lanjut pokoknya. Sambil terus ngebut, gua puter spion gua ke bawah. Gua gak mau lihat apapun di belakang gua. Gua bener-bener mau cepet-cepet pergi dari situ. Akhirnya gua balik lagi ke pom bensin dan langsung duduk di musola. Kulihat udah jam 2 pagi. Saat ini hawa dingin yang gua rasa udah maksimal. Gua menggigil hebat. Gua coba masuk ke dalam musola buat ngambil sarung buat ngangetin kaki yang udah berasa beku. Tapi sialnya gak ada satupun sarung yang bisa gua pakai. Yang ada cuma mau kena perempuan. Ya kali aja gua pakai mau kena. Gua duduk lagi di depan sambil nyalain rokok. Tiba-tiba ada orang nyamperin dan duduk di sebelah gua sambil bawa kopi. Wah, kopi nih. Langsung dia menyapa gua dengan lembut. Sendirian aja, rombongannya kemana? Saya sendirian aja, Mang. Waduh, dari mana emangnya? Ngopi ya? Sambil ngegeletain kopinya di tengah gua dan dia. Wah, kesempatan ini. Gak pakai lama, gua langsung ikut nyeruput kopinya. Saya dari Jakarta, iseng aja mau main ke Santolo. Aduh, nekat banget sendirian lewat sini malam-malam. Iya, saya juga gak tahu kalau jalurnya gelap seperti ini. Tadi sih udah lewat dari sini, cuma balik lagi, gak berani. Aduh, jangan dipaksain atuh. Di sini aja nunggu pagi ya. Penasaran sama jawaban dia. Emangnya di sana serem ya, Bang? Bukannya serem lagi atuh. Di sana katanya ada perempuan yang sering gangguin orang lewat. Perempuan apa, Mang? Ya kuntilanak atuh. Hah? Yang bener, Mang? Iya, saya sih kata orang-orang sekitar juga. Soalnya udah banyak yang digangguin. Ada yang nyium bau-bau aneh gitu. Iya, tadi saya juga nyium kayak bau menyan sama bau busuk gitu. Aduh, udah. Kalau udah begitu jangan dipaksain. Di sini aja. Emang banyak kejadian aneh-aneh, apalagi daerah yang kebun teh sana. Tadi udah sampai kebun teh belum? Boro-boro ngeliat kebun. Di mata gua cuman ada warna hitam doang. Nggak tahu, Mang, saya. Soalnya langsung balik tadi. Nggak jauh dari rumah gede yang banyak pintunya itu. Oh, ya udah. Mending saran saya mah nunggu pagi aja. Kalau emang mau jalan nanti habis subuh. Iya, Mang, iya. Gak terasa kopi habis sama gua. Motornya yang ini ya, sambil nunjuk Red Bull. Iya, Mang. Di sini gua langsung netting karena dia nanyain motor gua. Oh, bagus ya. Saya juga dulu sering motor-motoran. Cuma rame-rame, kalau sendirian mah gak berani. Oh, gitu ya. Kesukaan kita sama ya, Mang. Tinggal di mana, Mang? Saya tinggal di desa. Gua lupa namanya apa. Ini lagi nungguin adik buat ngambil sayur-sayuran. Oh, begitu ya, Mang. Di sini murah-murah ya sayurnya. Iya, pasti murah tuh. Kan belum sampai ke pasar. Oh, gitu ya. Ya udah, Mang. Saya mau istirahat dulu ya. Oh ya. Sok mangga. Saya juga udah mau berangkat kok. Iya, Mang. Hati-hati ya, Mang. Matur nuhun kopinya. Gua pun masuk ke dalam dan rebahan di lantai musola. Di sini gua merasa bener-bener kayak di dalam kulkas, dingin banget. Ini bener-bener jauh lebih dingin daripada puncak. Gua rebahan sambil ngeliat ke arah langit-langit. Tiba-tiba gua ngerasa sedih. Tiba-tiba gua kangen sama rumah. Pasti nyaman banget kalau sekarang tidur di kamar sambil dengerin musik dan bikin Indomie. Tapi yang ada gua malah kejebak sendiri di sini. Nggak bisa kemana-mana, sinyal hilang, sendirian, lapar, jauh. Sudahlah, nasib mau gimana, udah aku putusin. Sudah gue putusin. Memang gue punya hobi kayak gini. Tapi gue masih bersyukur masih ada ruangan yang bisa gue tempatin buat tidur.
Gimana dengan mereka yang nasibnya kurang beruntung, yang tidurnya di dalam gerobak atau emperan-emperan toko, nandingin malam dari luar setiap hari. Hidup mereka jauh lebih keras daripada kehidupan gua. Jadi sebisa mungkin gua tetap bersyukur buat apa yang masih gua milikin selama ini. Dan gak lupa ngucapin alhamdulillah sama yang di atas. Gua pun akhirnya tidur. Malam ini benar-benar gua tidur yang paling gak nyenyak. Gak kayak itu berapa kali gua kebangun karena kedinginan dan harus tetap nguasain si Rebul. Takut kalau tiba-tiba hilang maksudnya. Jam 4 akhirnya gua putusin buat ngelanjutin perjalanan karena perasaan gua udah membaik. Dan gua ngeliat udah banyak orang warga mulai beraktivitas. Walaupun suasananya gelap masih belum berubah, tapi sedikitnya lumayan lah ada kehidupan di sana. Gua ngelanjutin ride dengan santai karena hawa dingin yang masih menempel menusuk kulit. Gua coba cari masjid sambil nyicil perjalanan ke tujuan. Gua ngelewati rumah-rumah besar, suasana udah gak serem-serem kayak tadi. Bau-bau aneh juga gak ada. Akhirnya gua nemuin masjid pas azan subuh. Gua putusin subuhan di sana sambil ngemil gorengan ditemenin teh anget yang kebetulan ada warung pas di depan masjid itu. Setelah itu langsung lanjutin perjalanan lagi. Walaupun gak rame, tapi udah mulai ada beberapa kendaraan yang lewat barengan gua. Gua ikut bareng mobil Avanza putih dan nempel di belakangnya karena suasana masih gelap dan buat jaga-jaga kalau ada begal yang masih berkeliaran. Mobil yang sadar gua tempelin terus dari belakang, akhirnya ruh gua di depan dia. Dia tahu kalau gua sendirian dan minta ditemenin. Jadi dia ngikutin kecepatan gua buat terus naik turun bukit. Selang beberapa lama akhirnya dia belok buat masuk ke rumah dan ngasih 2 kali klakson ke gua. Gua balas sendang klakson sambil menjulurkan ibu jari buat dia. Warna pemandangan mulai biru, bukit-bukit mulai kelihatan. Sampai akhirnya gua nemuin jalan yang benar-benar bikin semangat Rossi gua muncul. Aspal mulus, berbelok dan panjang sejauh mata memandang, menyambut gua dengan keindahan. Di sebelahnya ada sawah-sawah yang masih diwarnai kabut. Gak pakai basa-basi, gua memacu Red Bull layaknya motor cibi. Di sini gua nemuin jembatan gantung yang menghubungkan pantai ini ke Pulau Santolo. Tapi sayangnya jembatannya udah rusak. Tapi kenapa gak dibenerin ya? Ada apa ini dengan pemerintahan kota Garut? Lepas dari itu, pantai ini recommended banget menurut gua. Cuma sekitar setengah jam gua di sini dan langsung riding ke Santolo. Dari luar pantai ini rame pedagang ikan. Banyak sekali di sana dan juga nawarin gua homestay. Pengen rasain nginep di sini, tapi nggak mungkin soalnya besok gue harus kerja lagi. Gimana pun gue harus bertanggung jawab sama kerjaan gue. Gue berkeliling Santolo, bener-bener pantai yang ciamik, perfect deh. Gue juga nggak lama di sini karena memang dari dulu well story gue ini nggak pernah lama di destinasinya. Namanya juga cerita roda. Makanya gue jarang ngajak teman-teman gue buat ikut well story gue. Selepas dari Santolo menyusuri aspal ke arah Rancabuaya, pemandangan jalur di sini nggak kalah epicnya. Aspal yang mulus ditemani pemandangan pantai dan laut lepas bener-bener keren. Jam 9 gua sampai di pantai Rancabuaya. Gua rebahan di sini dan tidur sebentar buat ngilangin pegel mata. Jam 10 gua bangun langsung ke WC umum buat mandi dan mempersiapkan pulang. Di jalan pulang sesuai planning, gua ambil arah Rancabuaya, Panggelangan, Bandung, Purwakarta, Karawang, dan Jakarta. Perjalanan lancar sampai tujuan dan inilah akhir perjalanan saya kali ini. Terima kasih buat semuanya. Nanti ceritanya dilanjutin lagi. Cerita ini ditulis oleh riderstory.blogspot.com. Linknya ada di deskripsi. Jadi nanti banyak cerita di sana. Tolong dilihat ya.